Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman sekalian? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjalankan syariat-syariatnya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang bulan suci Ramadan, maka itu tidak terlepas dari yang namanya ketakwaan. Bicara soal takwa, tentu itu tidak terlepas juga dari yang namanya keistiqomahan, atau yang sering kita sebut sebagai konsisten dalam menjalankan semua syariat dan menjauhi seluruh larangannya. Maka itu adalah makna dari ketakwaan itu sendiri. Tentu kalau kita bicara masalah takwa, itu di zaman hari ini itu tidaklah mudah. Apalagi kalau kita tahu bahwa negeri kita dan secara umum negeri kaum muslimin itu sedang tidak menerapkan yang namanya sistem kehidupan Islam. Ya, kita tahu bahwa sekarang negeri kita dan secara umumnya itu sedang menerapkan yang namanya sistem kapitalisme. Yang mana sistem kapitalisme ini berasal dari ideologi sekuler. Maka sekulerisme itu, kalau teman-teman tahu bahwa sekulerisme itu adalah pemisahan antara kehidupan dan agama. Sehingga solusi-solusi yang ditawarkan dari ide sekulerisme ini adalah solusi yang bertentangan dengan syariat Islam, yang tidak berlandaskan dengan agama. Nah, ya sehingga seperti contoh misalnya kemudian dalam sistem kehidupan sosial, gitu, bagaimana perempuan kemudian tidak diwajibkan untuk menutup aurat, gitu kan. Kemudian dalam sistem berinteraksi antara pria dan wanita itu kemudian tidak istilahnya tidak dipisah, ya, sehingga terjadi yang namanya campur baur, ikhtilat dan sebagainya, pacaran, kemudian buka aurat, sehingga perzinahan terjadi di mana-mana. Belum lagi sistem kapitalisme ini memaksa seseorang untuk kemudian hidup hedonis, ya. Kita tahu bahwa hidup hedonis itu adalah tujuan atau kebahagiaan menurut sistem hedonis ini adalah bagaimana bisa memuaskan kebutuhan jasmani sehingga bisa mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Maka itu adalah kebahagiaan menurut sistem hari ini. Sehingga yang terjadi adalah ribawi, kemudian suap menyuap, kemudian korupsi. Itu terjadi dan itu menjadi hal yang lumrah. Nah, sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian Rasulullah bersabda, akan tiba suatu zaman di mana seorang yang kemudian menjalankan syariatnya, teguh dalam menjalankan syariatnya, seperti memegang bara api. Nah, bisa kita bayangkan teman-teman bahwa bara api itu sangat panas. Jadi orang yang kemudian berpegang teguh pada syariat ini, dia seperti memegang bara api, benda yang sangat panas. Jadi ini sangat sulit. Nah, tentu apabila kemudian kita istiqomah, kemudian berpegang teguh pada syariat ini, insya Allah kita akan mendapatkan level derajat takwa itu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sulit, para ulama memberikan tips bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Setidaknya ada 4 tips agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariat ini. Kemudian yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya itu di atas segala-galanya. Maka ketika kita sudah mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya, maka ketika cinta itu bertabrakan dengan urusan yang lain, maka cinta Allah lebih kita utamakan. Maka apabila kita kemudian lebih mengutamakan cinta kepada Allah, maka insya Allah itu keimanan akan semakin bertambah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak meremehkan yang namanya syariat. Seperti contoh, misal kita sedang bekerja, kemudian kemudian terdengar azan, maka kita bergegas untuk kemudian menjalankan syariat. Kita tidak, istilahnya tidak menunda-nunda. Nah, hal demikian itu kalau kita menunda-nunda, maka itu sama saja kita meremehkan syariat. Maka kita hindari hal-hal yang demikian, sehingga keimanan kita tidak terkikis. Kemudian yang ketiga adalah
bergabung dalam komunitas atau jamaah dakwah. Nah, insya Allah ketika kita sudah bergabung dalam jamaah dakwah, insya Allah kita akan terikut menjadi orang-orang yang baik. Aktivitas kita aktivitas yang baik, tidak aktivitas yang melalaikan. Maka ini adalah tips yang ketiga, sehingga keimanan kita bertambah dan kita tidak terkikis keimanan kita. Karena kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian tips yang keempat adalah aktif dalam kegiatan dakwah. Jadi bukan hanya kita bergabung saja, tapi kita turut aktif dalam memegang amanah dakwah, ya, dalam kegiatan dakwah tersebut. Ya. Ketika ada kegiatan dakwah, maka kita ambil peran dalam kepanitiaan, kemudian agenda-agenda dakwah tersebut. Ya. Kita turut aktif, sehingga ketika kita aktif, giro semangat dalam meningkatkan keimanan itu akan makin bertambah. Ya. Giro keislaman itu akan semakin bertambah, sehingga ini bisa membuat kita istiqomah. Maka teman-teman sekalian, 4 tips tadi merupakan tips agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariat. Dan semoga teman-teman di rumah sekalian bisa menjalankan tips tersebut, sehingga kita semua dan saya dan juga teman-teman sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah dalam menjalankan syariat dan menjauhkan seluruh larangannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.